Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa Sobat Parlemen. Kembali bersama kami di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Ya, jumpa lagi bersama saya Anita, akan memandu kalian semua pada hari ini dalam podcast bersama anggota DPRD Rejang Lebong. Hari ini luar biasa sekali karena telah hadir di hadapan saya ada Bapak Destiansyah. Ya. Assalamualaikum. Bapak Destiansyah dari Partai PDI Perjuangan ya Pak ya. Kita bakal ngobrol dan kenal lebih dekat bersama Bapak Destiansyah. Sebelumnya apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih di tengah kesibukan menyempatkan diri untuk hadir di podcast RPM ini. Bapak Destiansyah ini merupakan anggota DPRD Rejang Lebong dari daerah pemilihan 3 yang meliputi beberapa kecamatan ya Pak ya? 5 kecamatan. 5 kecamatan, di antaranya ada kecamatan Minduriang, Sindang Bliti Ulu, ya. Padang Ula Tanding, Sindang Beti Ilir, dan Kota Padang. Kota Padang. Ini semuanya mayoritas suku di sana Lembak ya Pak ya? Suku Lembak, ya, benar mewakili sekali. Ini Bapak baru di periode pertama jadi anggota DPRD. Ya. Sebelumnya Bapak basicnya apa nih? Pengusaha? Ya, kita wira swasta lah. Wira swasta jatuhnya ya Pak ya? Ya. Kami pengen tahu nih Pak, apa sih yang bikin Bapak tertarik untuk masuk ke dunia politik nih Pak? Iya, pertama kita lihat dari mungkin beberapa tokoh Rejang Lebong lah ya, baik dari Lembak atau dari Rejang atau dari toko Jawa lah. Ya, setelah kita menonton dan baca, sebenarnya tugas politik itu, jabatan politik itu ya, tugas yang mulia. Iya. Apabila kita bisa membantu membuat kebijakan yang berdasarkan aturan yang berlaku, itu asas manfaatnya benar-benar sangat membantu masyarakat. Betul. Ya, masyarakat ya kita bisa lah, patokan kita regulasi aturan yang tetap ya, tapi dengan kita bisa menjadi legislatif ya, kita mempunyai hak suara untuk menentukan kebijakan. Betul. Baik itu secara fisik atau non fisik atau untuk SDM. Ya. Jadi saya rasa ya kita tanamkan niat kita untuk benar-benar didedikasikan untuk masyarakat. Dan Jadi, akhirnya memutuskan untuk bergabung di PDI Perjuangan. Iya, Pak. Kalau sekarang di partai menjabat apa nih Pak? kalau di partai itu saya wakil ketua 1 Bapilo. Bapilo itu Badan Pemenangan Pemilu. Badan Pemenangan Pemilu Pak ya. Juga kita pengen tahu Pak, selama jadi anggota DPRD, kebetulan ini kan pertama kali dan baru bagi Bapak untuk masuk ke dunia politik. Kesan Bapak selama jadi anggota DPR itu gimana sih Pak? Kalau kesan pertama itu ya kita memang ya belajar langsung praktek. Ya. Karena apa? Karena ketika kita di DPR ini kan semuanya kan sistem aturan sistem yang harus kita patuhi. Setiap langkah kita, setiap kerja kita itu dibatasi oleh aturan sistem. Nah, jadi apapun yang kita lakukan berdasarkan aturan itu dan kajian-kajiannya dan azas manfaatnya bagi masyarakat banyak yang harus kita utamakan. Betul. Langsung baru masuk, langsung belajar, langsung praktek Pak ya. Tentunya Bapak dari kecil sampai dewasa di PUT ya Pak ya? Kalau kebetulan kita asli PUT, kecil kita lahir di Lubuk Linggau, sekolah SD, SMP di Lubuk Linggau, SMA di SMA 1 Kepala Curup Minduriang. Setelah itu kita merantau ke Jakarta. Ya, namanya anak perantau bermacam kerjaan lah, baik dari ya kerja kuli, marketing, atau di entertain, atau kita belajar usaha. Pernah dari bawah juga berarti ya Pak ya? Pernah. Ya. Terus pulang ingin membangun daerah kelahiran lah jatuhnya ya Pak ya? Benar sekali. Tentunya banyak aspirasi atau harapan-harapan dari warga yang pada saat memilih Bapak ya. Tidak hanya mereka memberikan dukungan kepada Bapak itu dengan harapan semoga istilahnya daerah pemilihan ini dapat menjadi lebih baik. Menurut Bapak sendiri, Bapak sudah puas belum dengan mereka kan udah nyampaikan aspirasi nih. Mungkin ada beberapa yang sudah terrealisasi walaupun ada yang 100%, ada yang belum gitu Pak. Menurut Bapak sendiri
apa sih yang ingin Bapak capai selama Bapak masih diamanahkan oleh konstituen Bapak? Sebenarnya kalau berbicara puas, ya pasti belum puas lah. Ya. Karena pencapaian ini menurut saya sangat minim lah, karena keterbatasan di 2 tahun terakhir ini kan kita kan seluruh COVID, seluruh Indonesia lah, mungkin seluruh dunia COVID, jadi itu mengganggu keuangan daerah. Tapi capaian kita mungkin di tahun pertama kita perjuangkan ada beberapa bedah rumah di Kecamatan Kota Padang dan Padang Ula Tanding, dan tahun berikutnya juga di Kota Padang. Terus ada beberapa kita mungkin tempat-tempat ibadah, musola, masjid yang kurang baik, ya kita perbaiki melalui kita kebetulan masyarakat juga mengajukan. Di sini kebetulan ada dana hibah dari Kesra kan, baik di infrastruktur, mungkin jembatan, jalan, mungkin di daerah Kecamatan PUT SBI itu mungkin jalan dari desa Karangbaru ke Lubuk Tunjung gitu, mungkin sama-sama kita teman-teman Dapil 3 memperjuangkan itu, dan termasuk juga jembatan yang ada di Lubuk Alai Palembang Kecil itu, ya kita juga bersama teman-teman Dapil 3 memperjuangkan itu, karena ya kalau PR infrastruktur di daerah Lembak banyak sekali. Banyak sekali ya. Tapi mengingat juga kita keterbatasan anggaran lah kan, keterbatasan anggaran, jadi ya itulah kendalanya. Itu tapi setidaknya ada yang terrealisasi gitu Pak ya, walaupun belum mencakup semuanya gitu. Alhamdulillah. Kalau ini target Bapak ada nggak sih untuk tahun ini, kalau bisa ada fokus yang Bapak ingin direalisasikan di tahun ini, yang Bapak paling inginkan terrealisasi di tahun ini apa Pak untuk di Dapil Bapak? Kalau untuk tahun ini tetap kita tuh ya infrastruktur dan pendidikan lah. Pendidikan di daerah kami itu sangat minim, baik infrastrukturnya maupun tenaga pendidiknya. Itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ya kami sering sekali kekurangan tenaga pendidik, terus juga infrastruktur sekolahnya. Jadi harapannya ya itu untuk sekarang dalam waktu dekatnya setahun 2 tahun dulu kalau bisa ada pemerataan dari kita mungkin bersama lah, dari menyampaikan ke pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan melalui Dinas Pendidikan untuk bisa mengupayakan gimana sekolah yang baik, baik SD maupun SMP, dan tenaga guru juga di daerah kami. Mudah-mudahan dapat terrealisasi ya Pak ya. Insyaallah. Terutama untuk pendidikan ini penting sekali untuk pembangunan karakter, terutama di daerah pemilihan 3. Untuk mencapai juga tentunya daerah-daerah yang jauh dari jangkauan ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak beserta anggota-anggota DPRD yang lain, khususnya di wilayah Dapil Bapak, bisa meningkatkan pembangunan baik infrastruktur maupun spiritual dan pendidikan. Ini kalau kita nilai kan Bapak ini cukup aktif banget nih kalau di rapat-rapat juga di semua aspek gitu ya. Ke depan ini Pak, ada rencana nggak sih Pak mau nyalon lagi? Boleh nanya Pak ya? Rencana ke depan Pak? Insya Allah kita mungkin ya selagi kita sehat kan, kita ke 2024 ini, karena kan sesuai aturan kan 5 tahun sekali kan kita kan untuk legislatif atau eksekutif. Insya Allah kita ya akan berjuang lagi. Mudah-mudahan bisa bersama rakyat, dan juga bisa mewakili rakyat yang di dapil kita terutama, dan Rejang Lebong umumnya. Ya kalau kita rapat ya emang hak bicara kita kan diatur undang-undang. Jadi kita sampaikan bicara kita sesuai apa yang diinginkan masyarakat, sesuai dengan apa yang jadi program pemerintah. Jadi harus sejalan lah. Rencana masih di kabupaten atau provinsi Pak? Ya nanti untuk sementara masih di kabupaten, tapi nanti penetapan akhir nanti namanya kita kader dari partai, insya Allah apapun nanti keputusan partai kita mengikuti partai, karena mengingat keputusan partai itu adalah yang terbaik. Ya, mudah-mudahan dengan niat yang mulia semuanya dapat terwujud ya Pak ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Delsiansyah, terima kasih atas waktunya udah menyempatkan kami podcast dengan kami di sini. Dan sobat parlemen sekalian,
itulah tadi pembicaraan singkat kita kenalan sedikit dengan anggota DPRD Rejang Lebong. Kapan-kapan kita bakal ngobrol lagi ya Pak ya, mungkin lebih spesifik membahas mengenai isu-isu yang terkini istilahnya. Demikian Sobat Parlemen, saya akhiri, sampai jumpa di podcast lainnya. Parlemen Berdaya, Rejang Lebong bercahaya.